Di tengah bentangan gurun Hijaz yang keras namun tak pernah kehilangan keagungannya, Makkah berdiri sebagai sebuah kota kecil yang dikerumuni bukit-bukit batu dan dikelilingi jalur kafilah. Dari tempat inilah, pada suatu waktu di tahun-tahun sebelum Islam terbit seperti fajar yang dinanti, seorang anak laki-laki lahir ke dunia dan kelak mengguncang lembaran sejarah manusia. Namanya Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah, keturunan bangsawan Quraisy, bagian dari Bani Makhzum, salah satu klan yang paling disegani, paling kaya, dan paling terlatih dalam urusan perang. Tidak ada catatan detail yang menyebutkan hari maupun tanggal kelahirannya. Namun para ahli sejarah sepakat bahwa ia lahir sekitar tahun 592 Masehi, nyaris 3 dekade sebelum Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang tokoh Quraisy yang dikenal karena kecerdasan, pengaruh dan kekayaannya, suara tangis bayi itu menjadi pertanda bahwa keluarga Makhzum akan memiliki pewaris yang besar perannya dalam panggung sejarah. Sebagai anak dari salah satu keluarga paling terpandang, Khalid tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kebanggaan suku, kehormatan, dan kemampuan bertahan hidup. Rumah bangsawan di Makkah bukanlah istana megah sebagaimana dalam budaya lain, namun lebih berupa simbol status, dikelilingi pelayan, penuh perhiasan, dan dihuni orang-orang yang berpengaruh dalam politik perdagangan kota suci itu. Khalid kecil tidak tumbuh dalam kemewahan, yang membuat seseorang lembek. Justru, budaya Arab menuntut tiap anak laki-laki, tak peduli setinggi apa garis keturunannya, untuk menjadi tangguh seperti gurun yang membesarkan mereka. Peraturan tak tertulis itu berlaku pula bagi keturunan Al-Walid. Dari usia dini, Khalid dibawa untuk menyusu pada perempuan dari kalangan Badui sebagaimana tradisi Quraisy. Kaum Badui dikenal memiliki bahasa Arab paling murni, tubuh paling kuat, dan mental paling tegar karena hidup di lingkungan yang serba keras. Di sana, di kemah-kemah pedalaman yang diterpa panas siang dan dingin malam, Khalid belajar arti hidup yang sesungguhnya, bertahan, bertanggung jawab, dan mengandalkan diri. Ia bermain bersama anak-anak Badui, berlari tanpa alas kaki di atas pasir panas, belajar menjaga kawanan kambing, dan mulai mengenal anatomi kuda, makhluk yang kelak menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. Dari gurun ia memahami bahwa kehidupan bukanlah soal kenyamanan, tetapi soal kecakapan menghadapi badai. Ketika ia kembali ke Makkah setelah masa penyusuan, karakter dasarnya sudah terbentuk, kuat, cepat, dan tegas. Tapi rumahnya melengkapi itu semua dengan pendidikan prestisius ala kaum Quraisy. Ayahnya, Al-Walid bin Al-Mughirah, bukan sekadar bangsawan, ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam Dewan Quraisy. Kata-katanya didengar, hartanya dihitung, dan kebijaksanaannya dihormati. Al-Walid pula yang memperkenalkan Khalid pada seni bicara, strategi suku, serta adat Quraisy yang menjunjung tinggi kehormatan. Khalid tumbuh bersama saudara-saudaranya. Semuanya tangguh dan dibesarkan untuk memimpin. Di antara mereka ada yang kelak memusuhi Islam, ada yang akhirnya masuk Islam, dan ada yang jatuh dalam peperangan. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, keluarga ini melahirkan para pemimpin. Di usia yang lebih muda dibanding kebanyakan anak Makkah lainnya, Khalid telah menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap dunia persenjataan. Ia mempelajari cara mengayunkan pedang kayu, cara menembakkan panah dari punggung kuda, dan bagaimana menjaga keseimbangan tubuh saat kuda memacu kencang. Ketika anak-anak lain sibuk bermain, Khalid memilih menunggang kuda sambil mencoba gerakan, yang bahkan orang dewasa pun kerap enggan melakukannya. Gurun adalah sekolahnya, kuda adalah sahabatnya, dan keberanian adalah sifatnya yang paling menonjol. Didikan Makhzum, klan pejuang tidak seperti Bani Hashim yang lebih dikenal dengan kepemimpinan moral dan kehormatan spiritual. Bani Makhzum adalah klan militer. Mereka dianugerahi kemampuan taktis, ketegasan dalam peperangan, dan kecenderungan untuk memimpin pasukan. Bila Quraisy butuh panglima, mereka mengangkatnya dari Makhzum. Bila mereka butuh pemilik kuda terbaik atau penyusun strategi, Makhzum pun menyediakan. Tradisi itu masuk ke darah Khalid sejak kecil. Ia diajarkan cara membaca medan, memahami arah angin, memprediksi pergerakan musuh, dan mencermati celah sekecil apapun yang bisa mengubah jalannya pertempuran. Pelajaran itu diberikan bukan dengan buku, tetapi dengan pengalaman. Kaum Quraisy sering mengadakan latihan perang kecil-kecilan, perlombaan memanah,
balap kuda hingga simulasi pengepungan. Khalid ada di garis depan kegiatan itu. Bahkan sering mengungguli anak-anak yang lebih tua. Bakatnya semakin terlihat ketika ia mulai tumbuh menjadi remaja. Dia tinggi, berotot, dan gerakannya lincah. Kuda apapun yang ia tunggangi selalu patuh, seakan mengerti bahasa tubuhnya. Ia pun menjadi ahli dalam memutar haluan pasukan kuda. Sebuah kemampuan yang kelak menjadi ciri khasnya di medan perang besar. Bani Makhzum memiliki kebanggaan yang nyaris tak tertandingi. Mereka merasa terpilih sebagai penjaga peradaban Quraisy, dan rasa itu membuat mereka sangat kompetitif. Khalid mewarisi sifat itu dengan solidaritas yang kuat terhadap keluarganya. Ia tumbuh sebagai orang yang sangat peduli pada kehormatan suku, kadang sampai mengalami sikap keras kepala khas para pejuang. Bagi masyarakat Makkah waktu itu, hidup adalah pertarungan kehormatan. Bila suku dihina, mereka membalas. Bila persaingan dagang menajam, mereka bertarung strategi. Dalam dunia yang seperti itu, sifat tegas Khalid tidak hanya dipuji tetapi juga dibentuk agar semakin tajam. Dalam dirinya, rasa bangga bercampur dengan pendirian kuat, membentuk pribadi yang tak suka kekalahan. Kelak, sifat itu membuatnya menentang dakwah Nabi Muhammad SAW di awal, karena baginya perubahan yang dibawa Muhammad dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial Quraisy. Ironisnya, kekuatan yang membuatnya menjadi musuh Islam pada awalnya juga yang kelak menjadikannya pedang terkuat dalam sejarah Islam. Untuk memahami masa kecil Khalid, kita harus membayangkan Makkah sebelum wahyu turun. Sebuah kota yang tampak damai, tetapi sebenarnya penuh ketegangan. Ka'bah adalah pusat spiritual, tetapi pemujaan berhala mengelilinginya. Klan-klan Quraisy memegang peran masing-masing. Bani Hashim mengurus tamu dan air Zamzam, Bani Umayyah memimpin diplomasi, Bani Makhzum mengurus aspek militer dan perdagangan. Makkah tidak sekaya kota-kota besar lain seperti Yaman atau Syam, tetapi letaknya strategis. Kafilah dagang melintas membawa rempah, kain, logam, dan barang-barang dari berbagai penjuru. Di sana, anak-anak Quraisy belajar berdagang sejak dini, termasuk Khalid, meski ia lebih tertarik pada pedang daripada timbangan emas. Para ahli sejarah sering menggambarkan Makkah sebagai tempat yang hiruk-pikuk namun teratur. Hukum adat berlaku ketat, penghormatan kepada tamu sangat dijunjung, namun kesenjangan sosial juga nyata. Di antara bangsawan dan budak, terdapat jarak lebar. Khalid tumbuh di pusat hiruk-pikuk itu. Ia melihat bagaimana ayahnya mengatur perdagangan, bagaimana para pemuda Quraisy berlatih, dan bagaimana para penyair memuji klan-klan tertentu untuk memperoleh hadiah. Semua itu membentuk gambaran hidup yang penuh dinamika, penuh tantangan dan penuh kebanggaan. Satu hal yang benar-benar membedakan Khalid dari banyak tokoh Quraisy lain adalah kemahirannya menunggang kuda sejak kecil. Banyak sumber sejarah menyebut ia mampu menguasai kuda liar, yang bahkan penunggang berpengalaman pun enggan mendekatinya. Ia belajar mengendalikan kuda, bukan hanya dengan tali kekang, tetapi dengan kaki, punggung, dan keseimbangan tubuh. Para pelatih Makhzum sering berkata bahwa saat Khalid menunggang kuda, seolah ia dan kuda itu adalah satu tubuh. Kemampuan seperti ini tidak muncul mendadak. Itu hasil ribuan jam latihan. Gurun padang terbuka, dan dataran berbatu menjadi tempat permainannya. Kegemaran itu membuat tubuhnya terlatih. Ia menjadi sangat kuat secara fisik. Bahkan di usia dewasa, ia bisa mematahkan pedang besi dalam satu ayunan karena kekuatan ototnya. Namun yang lebih mengesankan dari kekuatan fisik adalah kecepatan berpikir dan instingnya. Ia tahu kapan menahan serangan, kapan memanfaatkan celah kecil, dan kapan mengubah formasi pasukan. Naluri strategis ini terlihat bahkan ketika ia masih belia. Ketika memasuki usia remaja, Khalid mulai mengikuti pertemuan-pertemuan penting yang diadakan oleh suku. Ia melihat bagaimana Quraisy membuat keputusan bersama. Ia mendengar bagaimana klan-klan berdebat soal perdagangan, politik, dan keamanan. Dari sana ia belajar bahwa perang bukan hanya soal pedang, tetapi juga kepandaian membaca lawan. Namun ia tidak tertarik pada diplomasi sebanyak pada seni perang. Pedang baginya adalah simbol kehormatan. Kuda adalah kebebasan, panah dan perang adalah ajang tertinggi di mana seorang lelaki menunjukkan kualitasnya. Tidak heran jika para pemimpin Makhzum sudah menaruh harapan besar padanya. Mereka melihatnya sebagai panglima masa depan. Sejak remaja, ia dimasukkan ke dalam kelompok pelatihan khusus,
bersama anak-anak terpilih. Kelompok ini mempelajari strategi pengepungan, pembentukan barisan, cara memancing musuh keluar, dan bagaimana menciptakan kepanikan dalam pasukan lawan. Tidak berlebihan jika banyak sejarawan mengatakan bahwa Khalid dibesarkan untuk menjadi panglima, bahkan sebelum ia tahu apa artinya menjadi panglima. Ketika Khalid memasuki usia dewasa muda, Makkah sedang berada di ambang perubahan besar. Ia tumbuh bersama suara pasar yang ramai, kafilah-kafilah yang pulang dari Syam, dan perdebatan-perdebatan sengit di Darun Nadwah, tempat para pemuka Quraisy membahas urusan politik serta keamanan kota. Namun perubahan yang akan datang tidak berasal dari jalur perdagangan atau konflik antar suku. Ia datang dari seseorang yang oleh banyak orang Quraisy dikenal sebagai Al-Amin, Muhammad bin Abdullah, lelaki yang pernah mereka percayai untuk menyelesaikan perselisihan ketika Ka'bah direnovasi beberapa tahun sebelumnya. Pada awalnya, Khalid tidak terlalu memperhatikan gerakan baru itu. Ia masih lebih fokus pada latihan kuda, memimpin kelompok muda Makhzum, dan mengikuti kegiatan klan dalam mengamankan jalur perdagangan Quraisy. Tetapi berita tentang seseorang yang mengaku membawa wahyu dari langit perlahan-lahan menyebar, dan nama Muhammad menjadi semakin sering terdengar di majelis Quraisy. Benih ketegangan yang belum terasa. Khalid saat itu berada pada usia di mana seorang lelaki Quraisy mulai mengambil peran sosial serius. Ia masih dihormati sebagai pemuda Makhzum yang memiliki insting tempur terbaik, tetapi kini ia juga mulai terlibat dalam diskusi-diskusi politik. Ia duduk bersama para tokoh klannya, mendengarkan bagaimana paman-pamannya dan saudara-saudara ayahnya menanggapi gerakan baru yang dianggap mengancam tatanan Quraisy. Pada masa itu, kaum Quraisy memiliki struktur sosial yang sensitif. Kekayaan dan kekuasaan mereka bertumpu pada perdagangan dan reputasi Ka'bah sebagai pusat spiritual. Kehadiran agama baru yang menyerukan kesetaraan, menolak penyembahan berhala, dan menghapus privilege keturunan terasa like ancaman politis bagi mereka. Bani Makhzum termasuk klan yang reaktif terhadap hal-hal semacam ini. Namun Khalid pada fase awal itu belum menunjukkan permusuhan pribadi. Ia lebih sibuk membentuk pasukan muda Makhzum, kelompok pemuda bersenjata yang bertugas menjaga keamanan klan dan kafilah-kafilah mereka. Ia melihat dunia melalui kacamata seorang pejuang. Yang penting adalah siapa kawan, siapa lawan, dan siapa yang berpotensi merusak stabilitas suku. Dakwah Muhammad belum masuk dalam kategorinya. Belum saat itu. Ayahnya Al-Walid memiliki pengaruh besar dalam pembentukan sikap awal Khalid. Al-Walid bukan hanya pemimpin, tetapi penasihat utama dalam urusan Quraisy. Ketika ayahnya mulai memandang dakwah Islam sebagai ancaman terhadap struktur sosial dan bisnis, pengaruh itu merembes ke sudut pandang Khalid. Riwayat menyebutkan bahwa Al-Walid adalah orang yang pertama kali menganalisis Al-Quran dan mengakui kemuliaan bahasanya, meski kemudian ia menolak karena tekanan politik. Putranya Khalid tumbuh menyaksikan pergulatan ayahnya antara pengakuan dan kedegilan. Bagi Khalid muda, keputusan ayahnya adalah kompas sosial. Jika Al-Walid menolak dakwah baru itu, maka ada alasan yang kuat yang ia sendiri akan ikuti. Inilah sebabnya ketika Islam mulai berkembang, Khalid secara naluriah berdiri di sisi Quraisy. Makkah yang berubah pelan-pelan. Sementara itu, kota mulai merasakan pergeseran. Beberapa pemuda Quraisy yang cerdas dan dihormati, seperti Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf, mulai masuk Islam. Ini membuat para pemimpin Quraisy resah. Mereka merasa kehilangan kendali atas generasi muda. Bani Makhzum, yang terkenal sebagai penjaga tradisi keras, termasuk yang paling keras menanggapi perkembangan ini. Di tengah perubahan itu, Khalid melihat dua hal sekaligus. Pertama, Islam meruntuhkan batas-batas kelas sosial. Kedua, Islam memberi keberanian kepada kaum lemah untuk berdiri menantang para bangsawan. Untuk seseorang yang sejak kecil hidup dalam budaya hierarkis Quraisy, perubahan semacam itu terasa tidak alami, bahkan membahayakan stabilitas. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang diam-diam menarik perhatian Khalid. Semangat para pengikut Muhammad yang bertahan meski ditekan. Ia tidak mengagumi ideologinya, tetapi ia menghargai keberanian mereka, nilai yang dijunjung tinggi oleh suku manapun.
Kesadaran kecil ini tidak mengubah pandangannya saat itu, tetapi kelak menjadi salah satu pintu menuju keislamannya. Bagi para sejarawan Arab, tidak ditemukan riwayat yang menyebut Khalid secara langsung menyiksa atau menyerang kaum muslim awal. Berbeda dengan tokoh-tokoh Makhzum lain seperti Abu Jahal, Khalid lebih berperan sebagai bagian dari kekuatan militer Quraisy, bukan sebagai algojo. Ia mulai ditugasi mengatur kelompok pemuda bersenjata yang menjaga properti Makhzum dan kafilah dagang. Dia belajar memimpin dalam situasi tegang. Ia juga mulai mempelajari strategi defensif dan ofensif, dan kehadirannya di barisan muda Makhzum membuatnya semakin disegani. Permusuhannya terhadap Islam baru benar-benar mengeras ketika Islam mulai mempengaruhi keseimbangan kekuatan antar klan. Selama ini Makhzum dan Hashim sudah memiliki hubungan kompetitif. Ketika dakwah Nabi Muhammad membawa nama keluarga, Hashim semakin dihormati. Makhzum merasakan tekanan moral dan politik. Bagi pemuda seperti Khalid, konflik ini bukan hanya soal agama, tetapi soal rivalitas suku. Ketika Khalid sudah berusia 25 sampai 28 tahun, Khalid berada pada masa matang seorang pemimpin muda. Ia sudah punya reputasi sebagai salah satu ahli berkuda terbaik Quraisy. Ia sering memimpin latihan perang kecil dan menjadi simbol kebanggaan pemuda Makhzum. Pada saat itu pula, serangan terhadap kaum muslim di Makkah semakin meningkat. Tidak ada riwayat autentik yang menyebut Khalid memimpin aksi-aksi penyiksaan. Namun ia jelas bagian dari sistem yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Ia hadir sebagai unsur militer, bukan ideologis. Ketika kaum muslim berhijrah ke Habasyah, lalu kemudian ke Madinah, situasi politik berubah. Quraisy merasa kehilangan kendali. Mereka memandang kota Madinah sebagai ancaman, sebuah basis baru yang bisa menantang supremasi Quraisy di Jazirah Arab. Dan disinilah peran Khalid mulai bergeser dari pemuda Makhzum yang kompetitif menjadi salah satu panglima lapangan Quraisy. Ketika perang menjadi bahasa politik, turunnya wahyu membuka babak baru dalam sejarah. Quraisy memandang Madinah sebagai ancaman politik dan ekonomi, sementara kaum muslim di Madinah membangun komunitas sosial baru yang kuat. Konflik antar kota menjadi tak terhindarkan. Bani Makhzum, klan tempat Khalid berasal, memiliki tradisi militer paling kuat. Maka ketika Quraisy memutuskan mempersiapkan pasukan, nama-nama dari Makhzum langsung berada pada daftar utama. Sebelum Perang Badar, suasana Makkah sudah menegang. Kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan hampir disergap oleh kaum muslim. Khalid saat itu turut serta dalam upaya menggagalkan penyergapan kafilah tersebut. Ini adalah pertama kalinya ia terseret secara langsung dalam konflik bersenjata dengan kaum muslim. Ia belum memimpin, tetapi ia belajar dari para panglima. Ia melihat bagaimana Quraisy menyusun strategi dan ia mengamati keputusan-keputusan militer dengan teliti. Mengasah insting yang kelak membuatnya menjadi panglima terbesar. Ketika Quraisy kalah di Perang Badar, seluruh Makkah berduka. Banyak tokoh besar, termasuk beberapa kerabat dekat Khalid, gugur. Kematian mereka menjadi pukulan yang sangat berat bagi Bani Makhzum. Disinilah permusuhan Khalid terhadap Islam mencapai titik yang paling tajam. Baginya, ini bukan lagi konflik ideologi, ini konflik darah dan kehormatan. Klan Makhzum kehilangan banyak pemimpin, dan luka itu menyulut api balas dendam. Meski tidak ikut serta dalam Badar, Khalid merasakan kekalahan itu sebagai pukulan pribadi. Ia merasa gagal membela klannya. Ia merasa Bani Makhzum kehilangan kehormatannya di hadapan seluruh suku Arab. Dari sinilah muncul tekad dalam dirinya. Ia akan menebus kekalahan itu. Ketika Quraisy mulai merencanakan serangan balasan ke Madinah, Khalid muncul sebagai salah satu komandan termuda namun paling menjanjikan. Keahliannya dalam mengatur pasukan berkuda sangat dihargai. Ia memahami wilayah di luar Makkah, medan perang terbuka, dan formasi pengurung kavaleri. Pasukan berkuda Quraisy yang berjumlah sekitar 100-200 orang ditugaskan di bawah komando Khalid bersama Ikrimah bin Abu Jahal. Inilah awal dari lembaran sejarah besar yang akan menguji kejeniusannya, Perang Uhud. Tetapi sebelum darah pertama tertumpah di lereng Uhud, dunia sudah melihat tanda-tanda bahwa seorang pemuda Makhzum bernama Khalid bin Al-Walid sedang memasuki panggung sejarah
dengan langkah yang tidak bisa diabaikan. Dan langkah itu akan mengubah segala sesuatu bagi Quraisy, bagi Madinah dan bagi dirinya sendiri. Fajar baru saja muncul di atas dataran Uhud ketika pasukan Quraisy mulai mengatur formasinya. Kabut tipis menggantung di kaki gunung, sementara pasir berhembus dari arah barat, membawa aroma tegang yang selalu mengawali sebuah peperangan. Di antara derap kuda dan teriakan komandan, seorang lelaki muda dari Bani Makhzum menatap tanah Madinah yang masih gelap. Ia adalah Khalid bin Al-Walid, pemimpin pasukan berkuda Quraisy, yang saat itu berjumlah sekitar 200 prajurit pilihan. Bagi Khalid, pagi itu bukan sekadar hari perang. Itu adalah kesempatan untuk menghapus memori pahit perang Badar, kesempatan untuk menebus kehormatan Quraisy dan khususnya Bani Makhzum. Dan ia tahu, dari semua medan perang yang bisa dipilih, lereng Uhud memberi dirinya keuntungan. Medan terbuka, ruang manuver luas, lapangan yang cocok untuk pasukan berkuda. Visi strategisnya, ia menatap ke arah pasukan Muslim yang sedang bersiap di sisi Gunung Uhud. Sebagian besar berkumpul di area terbuka, sebagian lain berada di bawah perintah disiplin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kejauhan ia bisa melihat 50 pemanah yang ditempatkan di bukit kecil di sisi belakang pasukan Muslim. Bukit yang kelak dikenal sebagai Jabal Rumat atau Bukit Pemanah. Jika bukit itu tetap terjaga, gumamnya dalam hati, tidak akan ada jalan untuk mengepung mereka, tetapi ia tidak terburu-buru. Khalid tahu perang bukan sekadar keberanian. Itu adalah kesabaran, pengamatan, dan menunggu celah kecil yang bisa mengubah takdir. Ketika perang dimulai, kaum Muslim menunjukkan keunggulan awal. Pasukan Quraisy terdorong mundur, panik dan beberapa dari mereka tercerai-berai. Bendera Quraisy jatuh beberapa kali, pasukan Muslim menekan maju. Sorak kemenangan terdengar dari pihak Madinah. Khalid menyaksikan semuanya dari kejauhan dengan pandangan dingin. Ia tidak menyerbu sembrono. Ia memerhatikan bukit pemanah lebih dari medan tempur utama. Ia tahu bahwa pasukan kuda tidak bisa menembus barisan Muslim dari depan, tetapi bila ia menemukan sisi yang kosong, ia bisa menyapu seluruh formasi seperti badai gurun. Sementara kaum Quraisy kewalahan, Khalid tetap memegang kendali. Ia mengatur ulang pasukannya, menjaga jarak, menanti. Baginya perang panjang tidak dimenangkan oleh serangan pertama, tetapi oleh pemahaman yang tepat tentang waktu. Lalu ia melihatnya, benih celah yang sedang tumbuh. Ketika kaum Quraisy mulai mundur, sebagian besar pasukan Muslim mengejar dan mengumpulkan harta rampasan. Bukit Pemanah, yang awalnya dijaga oleh 50 orang prajurit elit, perlahan mulai kehilangan fokus. Mereka menyaksikan pasukan Quraisy lari. Kekalahan tampak begitu jelas, dan godaan mengambil bagian dari rampasan memikat hati sebagian besar mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan, jangan meninggalkan pos kalian, sekalipun kalian melihat kami menang atau kalah. Namun sebagian pemanah menganggap kemenangan sudah pasti, meninggalkan posnya. Bukit Pemanah terbuka, sebuah kesalahan kecil yang tampak sepele. Tapi bagi Khalid, itu adalah perubahan angin yang ia tunggu sejak sebelum matahari naik. Ia melihat bukit itu kosong. Ia melihat peluang itu terbuka seperti pintu emas yang menanti untuk diketuk. Dan di dalam dirinya, naluri militernya berteriak, sekarang serang. Dalam sekejap, Khalid memerintahkan pasukan kudanya bergerak. Gerakannya bukan sekadar serangan, melainkan manuver terencana yang menjadi salah satu alasan mengapa namanya kelak dikenang sebagai jenius taktik. Ia memutar pasukannya melewati sisi bukit, memotong jalur yang tak terjaga, dan menghantam bagian belakang pasukan Muslim dengan kekuatan penuh. Serangannya begitu cepat dan terkoordinasi, sehingga para sahabat di garis belakang tidak sempat bersiap. Suara derap kuda, suara pedang yang beradu, dan teriakan panik memecah ketenangan pesisir Uhud. Para pemanah yang tersisa di bukit berusaha menahan, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit. Khalid memukul mereka dengan serangan bertubi-tubi hingga mereka terpukul mundur atau gugur. Setelah itu ia turun dari bukit dan menyerang pasukan Muslim dari belakang. Pada saat yang sama, Ikrimah bin Abu Jahal menyerang dari arah berbeda. Serangan ganda ini menghancurkan formasi Muslim yang sebelumnya solid. Khalid berhasil melakukan yang pada masa itu disebut sebagai double envelopment, strategi pengepungan dua sisi yang kelak digunakan banyak panglima besar dunia. Tetapi pada hari Uhud,
Ia melakukannya dengan naluri yang hampir murni, tanpa peta, tanpa perhitungan tertulis. Ia melihat celah, memahami medan dan memutuskan dalam hitungan detik. Inilah saat di mana dunia untuk pertama kalinya melihat kecerdasan strategis Khalid dalam bentuk paling murni. Ketika pasukan Muslim terserang dari belakang, mereka kehilangan formasi. Beberapa sahabat terluka, beberapa gugur dan beberapa kebingungan. Mereka tidak melihat serangan itu datang. Mereka mengira kemenangan sudah dekat. Tetapi angin perang berubah brutal dalam sekejap. Sementara itu Rasulullah SAW berada di tengah-tengah pasukan yang tercerai-berai. Beliau terluka dan kabar bahwa beliau gugur mulai menyebar. Kabar itu menyebabkan kepanikan besar. Individu-individu berperang sendirian tanpa koordinasi, mencoba bertahan hidup. Di tengah kekacauan itu, Khalid terus mengatur pasukannya, memastikan serangan tidak berantakan. Ia tidak memburu individu, ia memburu formasi. Ia menghancurkan barisan, bukan orang-orang. Taktik ini menunjukkan bahwa ia melihat perang dalam cara yang jauh lebih luas dibanding kebanyakan panglima Quraisy. Namun meski serangannya menghancurkan sebagian pasukan Muslim, ia tidak berhasil mencapai tujuan utamanya, membunuh atau menangkap Rasulullah SAW. Pasukan Muslim mulai berkumpul di sekitar beliau, membentuk perisai hidup. Para sahabat seperti Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan beberapa lainnya bertahan mati-matian. Khalid mencoba menerobos, tetapi barisan itu terlalu tebal. Meski ia hampir mencapai Rasulullah SAW, pukulan terakhir itu tidak pernah terjadi. Dan ketika pasukan Muslim perlahan-lahan berhasil mengatur ulang posisi mereka, serangan Quraisy kehilangan daya dorongnya. Ketika pertempuran mereda, Quraisy mundur dari medan dengan posisi menang. Mereka tidak mengejar pasukan Muslim lebih jauh karena Abu Sufyan memutuskan untuk tidak memulai perang baru di Madinah. Khalid, meski muda, menjadi salah satu sosok yang paling dipuji di pihak Quraisy. Riwayat-riwayat menyebut bahwa strategi Khalid dalam Uhud menjadi pembicaraan utama di Makkah selama berminggu-minggu. Para panglima tua memuji kecerdasannya. Para pemuda Quraisy menganggapnya sebagai teladan. Bagi Bani Makhzum, ia adalah bukti bahwa darah pejuang masih mengalir kuat dalam keluarga mereka. Tetapi kemenangan itu juga meninggalkan pertanyaan dalam hati Khalid, meski ia tidak menyadarinya sepenuhnya pada saat itu. Ia melihat bagaimana kaum Muslim meski kalah tetap menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ia melihat bagaimana mereka melindungi Rasulullah SAW, bagaimana mereka tidak menyerah meski terdesak, bagaimana mereka rela bertahan sampai titik terakhir. Baginya sebagai seorang pejuang, ada sesuatu yang berbeda tentang mereka, kekuatan yang tidak ia mengerti, tapi ia rasakan. Meskipun kemenangan itu memuaskan bagi Quraisy, bagi Khalid secara pribadi, ia menyimpan rasa penasaran. Ia ingin tahu dari mana datangnya kekuatan mental kaum Muslim. Apa sumber keyakinan mereka? Mengapa mereka masih berdiri bahkan ketika keadaan memaksa mereka jatuh? Ia tidak bertanya secara terbuka. Ia tidak menunjukkan keraguannya. Tetapi dalam kesunyian pikiran seorang panglima, benih pertanyaan itu mulai tumbuh. Dan sejarah tahu, benih kecil itulah yang kelak menjadi salah satu alasan yang membawanya pada cahaya Islam. Namun sebelum itu terjadi, jalannya masih panjang. Quraisy belum selesai dengan Madinah, dan Madinah belum selesai dengan Khalid. Uhud adalah panggung pertama, tapi bukan yang terakhir. Kemudian Khalid mulai memperhatikan perkembangan Madinah, bukan dengan rasa ingin tahu keagamaan, melainkan rasa penasaran seorang komandan militer. Ia merasa, dalam setiap pertempuran ada pola yang tidak bisa diterangkan dengan kecerdikan pasukan Muslim semata. Ada kekuatan yang melindungi mereka, sesuatu yang tidak dipahami oleh pikiran Quraisy. Namun pada masa ini, rasa penasaran itu belum tumbuh menjadi kesadaran spiritual. Ia hanyalah angin kecil yang lewat. Namun angin kecil itulah yang kelak tumbuh menjadi badai perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa tahun berlalu setelah Perang Uhud, orang-orang Quraisy mulai beraktivitas seperti biasa. Mereka mulai melakukan perdagangan menuju ke Syam. Namun perdagangan Quraisy mulai terganggu karena Madinah semakin kuat. Ketika kabilah-kabilah Arab lain mulai menjalin persekutuan dengan kaum Muslim, para pemimpin Quraisy merasa berada dalam situasi genting. Mereka memutuskan untuk melakukan serangan besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
menggabungkan kekuatan kabilah-kabilah Arab dari berbagai penjuru dalam sebuah persekutuan raksasa. Di antara ratusan pemimpin pasukan dalam koalisi itu, Khalid memimpin salah satu sayap kavaleri Quraisy. Ia masih menjadi komandan berkuda terbaik mereka. Namun perang Khandaq atau perang Ahzab menjadi pengalaman yang mengguncang cara berpikir Khalid. Bukan karena kekalahan militer yang telak, tetapi karena ia menyaksikan sesuatu yang bagi seorang ahli perang adalah hal yang membingungkan. Strategi sederhana yang mengalahkan kekuatan besar. Pasukan gabungan Quraisy dan sekutunya datang dengan jumlah besar, perlengkapan lengkap, dan rencana serangan yang matang. Namun ketika mereka tiba di Madinah, mereka mendapati parit besar mengelilingi sisi yang terbuka dari kota itu. Sebuah hal yang belum pernah dipakai bangsa Arab sebagai metode pertahanan. Khalid yang memimpin kavaleri berada di baris paling depan saat mereka melihat parit itu. Ia mencoba memutar, mencari celah menguji kekuatan kuda untuk melompati parit. Tidak ada titik yang memungkinkan. Strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hasil usulan Salman Al-Farisi, membuat kavaleri musuh lumpuh total. Bagi komandan seperti Khalid, itu bukan hanya hambatan fisik. Itu adalah bukti bahwa pasukan Nabi Muhammad memiliki kecerdikan taktis yang tidak biasa. Selama perang berlangsung, pasukan koalisi tidak bisa mendekat ke Madinah. Cuaca dingin, logistik sulit, dan semangat tempur perlahan turun. Dalam keadaan itu, usaha Khalid untuk menembus pertahanan Muslim tidak menghasilkan apa-apa. Ia mencoba beberapa taktik, manuver cepat, serangan malam, dan pengintaian, namun semua percuma. Parit itu menjadikan seluruh keunggulan militer Quraisy tidak relevan. Ketika badai besar menerjang dan pasukan koalisi bubar tanpa kemenangan, Khalid menyimpan satu kesimpulan dalam hatinya. Kaum Muslim bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga kecerdikan militer yang melampaui tradisi Arab. Ini adalah tanda besar kedua. Setelah Uhud yang perlahan menggelitik hatinya, Khandaq menjadi titik atap bagi kekuatan Quraisy. Setelah itu, mereka semakin sulit mengumpulkan kekuatan besar. Banyak kabilah mulai meragukan kemampuan Quraisy memimpin peperangan. Madinah semakin dihormati, Islam semakin menyebar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dikenal bukan sekadar sebagai pemimpin spiritual, tetapi sebagai komandan besar. Khalid memperhatikan semua itu. Ia mendengar laporan dari pedagang-pedagang Quraisy yang diam-diam memasuki Madinah dalam perjalanan mereka. Ia mendengar rumor tentang keadilan sosial, stabilitas politik, dan ketertiban yang dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan semua itu membuatnya makin gelisah. Ia mulai merasakan bahwa perlawanan Quraisy kepada Islam tidak lagi memiliki kekuatan moral maupun militer. Namun kegelisahan itu ia tutupi dengan sikap keras. Ia tidak mungkin menunjukkan ketertarikan pada agama yang selama bertahun-tahun ia lawan dengan semua yang ia punya. Tetapi waktu tidak mengizinkannya mengabaikan petunjuk-petunjuk itu. Tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sekitar 1.400 sahabat keluar dari Madinah menuju Makkah dalam keadaan tidak bersenjata penuh. Mereka datang sebagai jamaah umrah, bukan pasukan perang. Ketika kabar ini sampai ke telinga Quraisy, seluruh Makkah geger. Mereka mengira kaum Muslim akan menyerang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan pakaian ihram, rombongan unta kurban, dan tanda-tanda damai. Namun ketakutan membuat Quraisy memutuskan untuk menghadang. Siapa yang mereka tugaskan? Khalid bin Al-Walid, komandan berkuda terbaik mereka. Ia memimpin 200 penunggang yang membawa tombak dan panah, ditempatkan di jalur utama menuju Makkah. Ia ingin memastikan bahwa pasukan Muslim tidak dapat mendekat. Namun disinilah terjadi peristiwa yang mengguncang pandangan militer Khalid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerdikannya melewati rute lain yang tidak diprediksi oleh Quraisy, sebuah jalur berat dan berbatu yang biasanya tidak dipakai kafilah. Saat Khalid menyadari bahwa pasukan Muslim telah melalui jalur lain, ia segera memacu kuda, namun sudah terlambat. Kaum Muslim telah tiba di dekat Hudaybiyah, di luar kontrol Quraisy. Khalid yang selalu merasa satu langkah lebih cepat dari musuhnya, kini merasakan sesuatu yang asing. Ia tertinggal oleh strategi Nabi. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dalam batinnya ia tahu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar pemimpin yang berbicara soal wahyu. Ia juga komandan yang memahami medan
psikologi pasukan, dan taktik militer dengan cara yang sangat dalam. Ketika perjanjian Hudaybiyah akhirnya ditandatangani, Khalid menyaksikan dari jauh bagaimana Quraisy yang selama ini menguasai politik Hijaz justru terpaksa bernegosiasi dengan komunitas baru yang dulu mereka remehkan. Perjanjian itu tampak merugikan Muslim di permukaan, tetapi dalam pandangan jangka panjang, perjanjian itu memaksa Quraisy mengakui eksistensi Islam sebagai negara. Bagi pemimpin Quraisy lain, hal ini memalukan. Tetapi bagi Khalid yang mulai belajar melihat dunia dari sudut pandang strategis yang lebih matang, perjanjian ini adalah tanda bahwa momentum kekuatan telah berubah. Islam bukan lagi gerakan kecil. Islam adalah kekuatan besar yang sedang tumbuh. Setelah perjanjian itu, pasukan Muslim pulang dengan aman. Khalid tidak terlibat pertarungan, tetapi ia pulang dengan hati yang semakin dipenuhi tanda tanya. Mengapa mereka begitu yakin dan tenang? Mengapa tidak ada ketakutan sama sekali? Bagaimana mereka dapat mematuhi pemimpin mereka dalam kondisi paling menegangkan sekalipun? Dan terutama, mengapa Nabi Muhammad selalu mengambil keputusan yang berakhir menang, bahkan ketika tampak kalah? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak hilang. Mereka menghantui Khalid, menggerogoti keyakinannya pada agama leluhur, dan menumbuhkan rasa kagum yang enggan ia akui. Namun cahaya itu masih samar, masih jauh dari membuatnya masuk Islam, tetapi cahaya itu kini telah ada dan tidak akan padam lagi. Di tahun-tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, Makkah mulai berubah, tidak lagi sekeras dulu, tidak lagi seangkuh dulu. Para pemuka Quraisy mulai merasakan bahwa kekuatan spiritual dan politik Islam terus tumbuh, tenang tapi pasti. Dari arah Madinah, berita-berita kemenangan kaum Muslim mulai terdengar. Mereka tidak hanya mempertahankan diri, tetapi juga membangun pengaruh yang semakin lebar. Dan di tengah gelombang perubahan itu, seorang panglima Quraisy bernama Khalid bin Al-Walid mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kegelisahan yang mendalam. Perjanjian Hudaybiyah, yang pada awalnya dipandang Quraisy sebagai kemenangan diplomatik mereka, ternyata menjadi bumerang. Masa gencatan senjata membuat umat Islam dapat menyebarkan dakwah secara bebas ke seluruh jazirah Arab. Orang-orang dari berbagai kabilah mulai datang ke Madinah untuk belajar Islam, sementara Quraisy justru kehilangan pengaruhnya. Khalid menyaksikan perubahan ini tanpa bisa berbuat apapun. Ia bukan lagi sekadar komandan muda. Ia kini menjadi salah satu tokoh paling dihormati di Makkah. Tetapi penghormatan itu justru membuatnya semakin merasakan tekanan. Seolah-olah seluruh kota mengharapkan ia menjadi ujung tombak kehormatan Quraisy, padahal dalam hatinya ia tidak lagi mampu menilai mana kehormatan dan mana keangkuhan. Diam-diam, ia mulai meninjau ulang semua kejadian selama beberapa tahun terakhir. Dalam perang Uhud, ia melihat keajaiban. Sebuah pasukan yang nyaris dikalahkan justru bertahan dengan struktur kokoh. Dalam perang Khandaq, ia melihat strategi yang mengalahkan kekuatan besar tanpa pertempuran. Dalam perjalanan Hudaybiyah, ia melihat Nabi Muhammad SAW mengambil rute yang menunjukkan insting taktis melebihi siapapun. Dan kini, ia melihat Islam tumbuh kuat tanpa pedang, tanpa kekerasan, hanya dengan keadilan dan akhlak. Dari semua itu, ia mulai merasakan bahwa agama ini bukan sekadar kekuatan duniawi, tetapi memiliki kebenaran yang tidak bisa ditolak oleh hati yang jujur. Satu demi satu, tokoh-tokoh Quraisy pergi meninggal dunia atau kehilangan pengaruh. Abu Lahab sudah mati, Abu Jahal sudah gugur, Utbah, Syaibah, Umayyah, tokoh-tokoh besar yang dulu menjadi benteng Quraisy, semuanya telah jatuh. Hanya beberapa pemimpin yang tersisa, Abu Sufyan, Ikrimah, Safwan, Suhail bin Amr. Dan di antara mereka Khalid adalah nama yang paling muda, paling kuat dan paling disegani. Namun yang tidak disadari banyak orang adalah, bahkan tokoh sekuat Khalid pun mulai merasakan kehampaan. Ia berkata suatu hari dalam hatinya, sebagaimana diriwayatkan para sejarawan Arab, "Aku melihat segala tempat yang kuletakkan kaki, tetapi aku tidak melihat jalan yang kutempuh membawa manfaat." Ini bukan perkataan seorang pengecut. Ini adalah keresahan seorang pejuang besar yang sedang mencari kebenaran. Pengakuan rahasia dari saudara kandungnya. Suatu hari setelah Hudaybiyah, saudara Khalid yang bernama Walid bin Al-Walid yang telah masuk Islam lebih dulu mengirim surat kepadanya. Dalam surat itu Walid menulis,
"Wahai saudaraku, tidak ada yang menghalangimu dari Islam selain sikap keras yang tidak bermanfaat. Aku telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentangmu. Beliau bersabda, orang seperti Khalid tidak mengetahui kebenaran." Ucapan itu mengguncang hati Khalid. Ia tahu saudara kandungnya tidak akan berdusta. Ia tahu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur. Ia juga tahu dirinya tidak pernah kalah dalam membaca situasi. Dan kini situasinya jelas. Kebenaran sedang memanggilnya. Tetapi hati manusia tidak selalu berjalan lurus. Ada ego, ada masa lalu. Ada rasa takut kehilangan kehormatan suku. Karena itulah, meski hatinya mulai condong kepada Islam, langkahnya masih tertahan. Beberapa malam setelah ia membaca surat itu, Khalid bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di padang luas yang gelap, penuh kabut dan asap. Ia berlari mencari jalan, tetapi tidak menemukan apapun selain kegelapan. Kemudian tiba-tiba, ia melihat secercah cahaya di kejauhan, putih, bersih, menenangkan, dan ia mengikuti cahaya itu hingga ia bisa melihat jalan dengan jelas. Menurut sejarawan seperti Ibnu Hajar dan Ibnu Sa'd, mimpi itu menjadi salah satu tanda hidayah pertama bagi Khalid. Ia menyadari bahwa kegelapan itu adalah masa jahiliyah yang selama ini ia huni, dan cahaya itu adalah Islam. Ketika ia terbangun, jantungnya berdegup keras. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seorang komandan besar seperti dirinya merasakan sesuatu yang lebih kuat dari pedang. Hidayah. Seiring berjalannya waktu, Makkah terasa semakin sempit baginya. Orang-orang yang dulu ia hormati kini hanya terlihat sebagai bayang-bayang dari masa lalu. Rumahnya tidak lagi memberi kenyamanan. Majelis-majelis Quraisy tidak lagi menarik baginya. Ia mulai membenci kebiasaan kaumnya menyembah patung-patung yang tidak bergerak. Ia melihat bahwa agama leluhur yang dulu ia bela mati-matian tidak memberi ketentraman apapun selain tradisi buta. Sementara itu, dari Madinah datang berita-berita tentang Islam yang semakin menyebar, tentang keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang kebesaran akhlak beliau, tentang kemenangan-kemenangan yang membuat seluruh jazirah Arab mulai membicarakan beliau dengan hormat. Di tengah semua itu, hati Khalid semakin tidak bisa menolak kebenaran, pengakuan rahasia di hadapan dirinya sendiri. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Khalid pernah mendatangi Gunung Abu Qubais pada malam hari dan memandangi Makkah dari jauh. Dari sana ia berkata kepada dirinya sendiri, "Demi Allah, agama Muhammad akan menang." Ia tidak pernah mengucapkan itu kepada orang lain, tetapi kata-kata itu adalah pengakuan pertama dari hatinya yang terdalam. Seorang panglima yang jujur pada kenyataan akan melihat kebenaran meski semua orang di sekitarnya menutup mata. Dan saat itu, ia mulai melihat dengan jelas bahwa kekuatan Quraisy bukan lagi benteng kebenaran. Kemenangan sejati kini berada di sisi lain. Tak lama kemudian, dua tokoh besar Quraisy, Amr bin Al-As dan Utsman bin Thalha, yang juga sedang mengalami kegelisahan batin, datang menemui Khalid. Keduanya memiliki reputasi tinggi dan kedudukan mulia di Makkah. Tetapi mereka juga mulai merasakan kekosongan yang sama. Dalam majelis kecil itu, tiga tokoh muda Quraisy berbicara dari hati ke hati. Tidak ada dendam, tidak ada kesombongan, hanya kejujuran. Amr berkata, "Wahai Khalid, engkau tahu bahwa kita telah tersesat. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan lagi musuh, tetapi pemimpin yang benar." Utsman menunduk mengangguk pelan. Dan Khalid tidak membantah. Itulah pertama kalinya dalam hidupnya ia membiarkan kalimat itu masuk, bahwa dirinya mungkin selama ini berada di pihak yang salah. 3 hari setelah pertemuan itu, Khalid memutuskan meninggalkan Makkah. Dia tidak memberitahu banyak orang. Dia tidak membawa pasukan. Dia hanya membawa hati yang telah dipenuhi cahaya dan tekad, yang tidak pernah goyah. Ia menuju Madinah bersama Amr dan Utsman, 3 tokoh Quraisy yang selama ini menjadi benteng penentangan Islam. Sesampainya di dekat Madinah, Khalid menatap kota itu dari kejauhan. Ini bukan seperti menatap kota musuh, bukan seperti menatap medan perang. Ini seperti menatap rumah baru. Dengan langkah pelan ia berjalan menuju Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang mengenali dirinya. Mereka terkejut, tetapi mereka tidak menutup jalan. Mereka tahu bahwa dunia sedang berubah. Mereka tahu bahwa kedatangan Khalid bukanlah ancaman, tetapi pertanda kemenangan besar bagi Islam. Ketika Khalid masuk masjid dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menyambutnya,
Seluruh dinding hatinya runtuh. Wibawa beliau bukan wibawa seorang raja, bukan wibawa seorang jenderal, tetapi wibawa seorang pemimpin yang dicintai oleh langit dan bumi. Khalid berkata dengan suara berat, "Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Wahai Khalid, tiap-tiap kesalahanmu di masa lalu akan dihapuskan." Khalid menunduk, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan di hadapan siapapun, dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampun untukku atas semua yang telah kulakukan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan beliau di dada Khalid dan bersabda, "Wahai Khalid, Islam menghapuskan segala dosa sebelumnya." Dan pada hari itulah lahir seorang manusia baru. Seorang pejuang yang selama ini dikenal sebagai pedang Quraisy akan diubah oleh Allah menjadi pedangnya. Hari ketika Khalid bin Al-Walid masuk Islam bukan hanya menandai perubahan besar dalam hidupnya, tetapi juga dalam sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Seluruh Madinah menyambut kedatangannya dengan kagum, bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena keberanian jiwanya meninggalkan kesombongan jahiliyah dan memilih kebenaran dengan jujur. Namun perjalanan barunya tidak dimulai dengan pedang, melainkan dengan belajar. Mengikuti barisan orang-orang beriman, ia memulai hidup dari awal, seperti bayi yang dilahirkan kembali. Setelah berikrar syahadat, Madinah menyambut Khalid bukan sebagai musuh lama tetapi sebagai saudara baru. Ini adalah keajaiban sosial yang hanya mungkin terjadi di bawah kepemimpinan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuh kemarin bisa menjadi saudara dekat hari ini. Khalid benar-benar merasakan hal itu setiap kali ia berjalan di antara kaum Muhajirin dan Ansyar. Tidak ada wajah yang mencibir, tidak ada tangan yang enggan berjabat. Namun yang paling kuat ia rasakan adalah suasana spiritual. Tidak ada kota di Jazirah Arab yang memiliki ketenangan seperti Madinah. Setiap rumah tampak bernapas dengan iman. Setiap lorongnya dipenuhi cahaya ilmu. Setiap majelisnya mengajarkan hikmah, bukan kesombongan suku. Untuk seorang panglima seperti Khalid, ketenangan semacam ini aneh tetapi meneduhkan. Selama bertahun-tahun ia hidup dengan pedang sebagai sahabat, dengan dendam sebagai kompas. Kini ia merasakan bahwa hidup bisa berjalan dengan tujuan lain, ibadah, keadilan, dan persaudaraan.